Selamat malam Bu, kami dari kelompok Termalitondi. Di sini kami akan mempresentasikan pengembangan proyek manajemen tugas akhir. Di sini saya akan perkenalkan dulu anggota-anggota kelompoknya. Dengan NIM 12S18006 ada Kak B. Kristina Panjaitan. Dengan NIM 12S18013 ada Bang Judika Purba. Dengan NIM 12S19036 saya sendiri Lukas Ronaldi Huta Barat. Baik, saya akan mulai presentasinya. Yang pertama, current situation. Metode tugas akhir yang dilakukan di ITDAL pada jurusan Sistem Informasi diterapkan dengan adanya Zoom Conference atau pertemuan secara online, dan pengumpulan summary dari hasil tiap pekerjaan tiap minggu, serta hasil dari tahap proses dari tugas akhir dan semua pengerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dipantau oleh dosen. Nah, kemudian dosen juga dapat mengirim video penjelasan mengenai tugas akhir dalam pengerjaan setiap minggu. Nah, sebelumnya sistem ini belum ada yang membangun sehingga membutuhkan strategi yang baik untuk menghasilkan goals yang sukses untuk memuaskan pengguna. Lalu untuk struktur tim, di sini ada project manager. Lalu di bawah project manager ada programmer, sistem analis, dan tester. Di sini kedudukan programmer, sistem analis, dan tester itu sama. Yang ketiga ini ditanggung jawab oleh project manager. Lalu untuk jabatan, yang pertama ada project manager, ada sistem analis, ada programmer, ada tester. Nah, untuk project manager sini memiliki peran dalam penanggung jawab berjalannya proses dan perencanaan proyek dengan menghasilkan goals. Lalu sistem analis di sini berperan sebagai untuk menganalisis spesifikasi kebutuhan sistem. Programmer berperan sebagai menulis kode program dari proyek yang dibutuhkan. Tester berperan sebagai pengujian pada proyek yang dikembangkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bagian dari proyek WBS, di sini dilakukan pengerjaan selama 4 minggu. Pada minggu yang pertama itu akan adanya penjelasan pemilihan tim. Ada yang disebut sebagai Dipan Project Goals. Nah, di dalam Dipan Project Goals ini ada beberapa sub-sub yang dibagi menjadi sub-sub sampai yang terkecil. Misalkan ada pemilihan tim, terus ada pemilihan organisasi seperti yang telah dijelaskan struktur dari tim, terus ada penjelasan dari tentang goals dan menjelaskan bagaimana hasil dari total dari benefit yang dihasilkan dari proyek tersebut, dan kemudian penyusunan dari rencana proyek. Dan dalam perencanaan proyek ini dibagi lagi bagaimana cara pembuatan WBS, bagaimana schedule-nya, dan menjelaskan lagi ke dalam tas-tas terkecil, misalkan ada tas t-shirt dan tas durasi, tas gen, dan menjelaskan bagaimana resiko dan koordinasi tim tersebut. Kemudian pada bagian yang ketiga itu akan adanya pengerjaan dari si proyek tersebut seperti analisis dan kemudian masuk ke dalam programming dan mendesain beberapa fitur yang akan dibuat pada tugas akhir. Kan pada proyek ini membuat aplikasi tugas akhir untuk membantu para mahasiswa dan para dosen dalam pengerjaan tugas akhir. Nah, disinilah para programmer dan sistem analis akan membentuk bagaimana untuk mempermudah para mahasiswa dan dosen dalam pengerjaannya. Dan di sini dalam programmer ini mereka membuat interface home-nya dan ada interface course-nya, dan dalam course ini dibagi lagi menjadi tahap-tahap terkecil. Misalkan itu ada interface data induk mahasiswa, dan kemudian ada menjelaskan interface koordinator pada dosen juga ada, dan bagaimana riwayat pendidikan dan pengajarnya. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana interface pengumuman dan course kategori, dan juga dibuat dalam tas paling terkecil lagi bagaimana cara pengumpulan submission pada
misalkan pengumpulan dokumen dan pengumpulan tinjauan pustaka, pengumpulan pembuatan berita acara, dan pengumpulan file presentasi pada sidang mereka, misalkan begitu. Dan kemudian di sini juga akan ada interface pengumuman dan jadwal-jadwal kapan mereka akan sidang. Dan kemudian setelah mereka melakukan hasil dari interface-nya, melakukan fitur-fiturnya, mereka akan melakukan testing pada aplikasi yang telah dibuat. Dan kemudian pada testing ini akan adanya tas-tas yang akan mereka lakukan, misalkan mereview hasil dari proyek yang telah dibuat, dan kemudian pada hasil terakhir itu pengumpulan atau final dari proyek tersebut. Demikian di PBS, kemudian ada project. Selanjutnya yaitu proyek komunikasi. Di sini bagian proyek komunikasi ini ada beberapa item dari stakeholder, dokumen name, dokumen format, person, dan due. Untuk stakeholder project manager akan memiliki dokumen yaitu project charter, business case, di status report, dan dokumen formatnya ada hard copy, soft copy, and meet. Dunia yaitu di week 1, week 2, dan week 3. Selanjutnya stakeholder sistem analisis. Dokumen name-nya ada sistem recruitment analysis, status report, dan formatnya hard copy, soft copy, dan meet. Dan waktunya itu di week 4. Selanjutnya stakeholder programmer, format dokumen name-nya yaitu ada sistem implementasi report, formatnya ada hard copy dan soft copy di week 5 sampai week 9. Selanjutnya itu ada stakeholder tester dengan dokumen name-nya yaitu memiliki training plan dengan format dokumennya hard copy di minggu 10 atau week 10. Selanjutnya itu stakeholder dari detail itu kami memiliki dokumen name-nya yaitu recruitment report, profile report, dan formatnya ada berupa hard copy, soft copy, dan meet. Untuk profile reportnya ada email dan kontak personnya yaitu Dr. Aldo Marulitua Sinageste Info di week 13 dan juga week 14. Selanjutnya itu project risk. Itu project risk-nya yaitu ada klasifikasi, risk, consequence, and probability, dan PI. Untuk klasifikasi application memiliki external attack, kode error, dan juga malicious kode. Konsekuensinya yaitu pada saat mengakses IP mungkin bisa terjadi mengalami consuming bandwidth, terjadi error pada kode dalam aplikasi. Untuk klasifikasi people-nya yaitu untuk bagian risk-nya itu ya ada unauthorized access, equipment value, dan teamwork problem. Konsekuensinya ada mungkin tidak memiliki sistem keamanan yang ketat sehingga terjadi pencurian data, mungkin terjadi juga perubahan pada resource pada saat proses pengembangan, dan mungkin terjadi kesalahpahaman antara tim. Selanjutnya klasifikasi infrastruktur
Course-nya mungkin ada di bagian hardware file, schedule file, konsekuensi yang terjadi untuk hardware file itu terjadinya kerusakan pada hardware pada saat proses pengerjaan. Filenya itu biaya yang dibutuhkan tidak sesuai dengan perhitungan, dan schedule-nya itu waktu pekerjaan yang membutuhkan penambahan waktu. Dan yang terakhir klasifikasi di bagian informasi. Harusnya kerusakannya ada bagian database file, mungkin konsekuensi yang terjadi yaitu pada data. Kemudian saya akan menjelaskan bagian dari proyek komunikasi. Dalam proyek kami ini dilakukannya selama 14 minggu, dan di sini membutuhkan biaya. Dan di sini ada beberapa tim, dan dalam tim ini ada 5 programmer, ada 3 SDI, dan kemudian ada 3 analis, dan kemudian ada 2 tester. Nah, pada proyek komunikasi ini yang dilakukan selama 14 minggu, dalam manajer proyek itu dilakukan dalam 2 minggu, dan itu memiliki kisaran cost-nya ada sekitaran 350 juta, dan ini memiliki total 68%. Dan kemudian pada sistem analis ini dilakukan selama 2 minggu. Ini kisaran 20 juta, dan kemudian memiliki total 68% juga. Dan pada programmer ini memiliki unit selama 7 minggu, memiliki cost itu 150 juta, dan memiliki total juga 68%. Sehingga pada project manager dan sistem analis programmer itu memiliki 68%. Dan kemudian ada domain name dan sistem hosting. Itu memiliki cost itu 15 juta. Dan kemudian ada lisensi sistem yang memiliki cost-nya 15 juta. Dan di sini pada domain name, hosting, dan lisensi sistem ini memiliki total 28%. Begitu hasil dari yang project cost management yang telah kami buat. Dan dari hasil presentasi kami ini hasil dari project dari beberapa minggu yang telah kami buat. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.